Ibu guru yang kami hormati serta anak-anak sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmah hidayah dan barokahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini ada kegiatan khusus ya, kegiatan dari Puskesmas. Yang pertama, kegiatannya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti untuk kelas 1, 2, dan 5 setelah petugasnya datang mengikuti bias. Maka dari itu, karena petugas PHB sudah datang, maka kegiatan yang pertama kita laksanakan PHBS terlebih dahulu. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang tim dari Puskesmas. Nanti biar mengenalkan diri, biar mengenalkan sendiri saja ya, ibu dari Puskesmas ini biar tahu, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Kemudian kegiatan ini mudah-mudahan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling penting anak-anakku, setelah nanti kalian diberi penyuluhan, diberikan nasihat, diberikan pengarahan, tentu saja masalah hidup bersih dan sehat, maka yang paling penting adalah benar-benar kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Benar-benar kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kemudian waktu sepenuhnya kami aturkan kepada tim dari Puskesmas. Monggo pada buat aturaken. Anaknya 2, Planet Bulina 2, yang paling kecil sudah SMA kelas 1. Okay? Terus kalau Mbak yang berdiri satunya, biar perkenalan sendiri ya. Ini soalnya baru Mbaknya. Nanti mungkin Pak Toko kersane mireng ke swanten ya Pak. Monggo Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Sela Regita Cahyani, biasa dipanggil Sela. Pak, asal saya dari Klaten, untuk tinggal di sini tinggalnya di Ngadirojo. Kemudian saya merupakan petugas promosi kesehatan, baru jalan 5 bulan ini. Terus apa mulai status masih single, belum ada suami Pak. Podo berarti Pak. Saya belum yang kedua kan enggak? Ya mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang masak. Terus yang bangunnya kesiangan ada enggak? Soalnya sarapannya udah ada, tapi karena bangunnya kesiangan, waktunya buat sarapan enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Nah, jadi saya pesankan ya adik-adik ya, buat adik-adik semuanya, diusahakan sebelum berangkat ke sekolah itu sarapan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya selama ini mama belum masak, ya nanti sepulang sekolah matur bilang ke mama,
ya ke ibunya. Kalau tidak ada ibunya ya matur kembali, ya. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa sarapan. Apa tujuan, apa fungsi, apa manfaat kalau adik-adik sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Yang pertama, yang jelas adik-adik lebih bersemangat. Mau berangkat sekolah itu sudah bersemangat, lebih bersemangat karena punya energi, punya tenaga, gitu? Adik-adik punya energi, punya tenaga, terus kemudian apa? Sehingga pada saat berangkat ke sekolah, adik-adik tidak letih, tidak lesu karena energinya sudah diisi dari sarapan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adik-adik sarapan, kalau pada saat waktu pelajaran di dalam kelas bisa lebih fokus, ya, bisa lebih konsentrasi mengikuti penjelasan dari Bapak dan Ibu guru di kelas. Karena apa? Karena perutnya sudah ada energinya, sudah ada tenaganya. Berbeda kalau belum sarapan. Kalau belum sarapan itu nanti waktunya 8:30 atau jam 8, perutnya itu sudah berontak. Berontak minta apa? Minta diisi. Karena sudah lapar, sudah minta diisi, adik-adik akhirnya tidak fokus, tidak konsentrasi di dalam mendengarkan penjelasan Bapak dan Ibu guru. Karena apa? Karena yang ada di pikiran adik-adik adalah menunggu jam istirahat. Masak, tapi tidak sarapan. Kenapa? Malas. Sarapan ya enggak ya? Yes. Jadi nanti kalau waktu di sekolah dia bisa fokus mendengarkan penjelasan Bapak dan Ibu guru karena sudah punya energi, sudah punya tenaga untuk mengikuti pelajaran. Yes. Kemudian kalau istirahat, adik-adik ada yang membawa bekal dari rumah? Apa bekalnya? Makanannya apa yang dibawa dari rumah? Nasi goreng, pinter. Kalau kamu apa, Mas? Nasi goreng? Iya, pinter. Okay. Kalau yang tidak membawa bekal berarti jajan. Ya. Jajan di mana? Di depan itu. Di kantin. Biasanya yang dibeli apa, adik? Nasi apa? Nasi goreng? Nasi sambal, nasi kucing, nasi uduk. Oh iya. Kalau yang berjajar di depan sekolahan nanti ada enggak penjual-penjual keliling? Enggak ada. Jadi apa yang ingin Bu Lina sampaikan tentang makanan jajanan bagi anak sekolah? Adik-adik itu yang punya uang, pembeli adalah raja. Kalau namanya raja yang punya uang berarti adik-adik berhak untuk memilih. Memilih apa? Memilih makanan yang aman dan sehat. Terus bagaimana cara milihnya, Bu? Nah, ada beberapa cara yang adik-adik harus cermati untuk memilih makanan jajanan yang aman dan sehat. Kalau di sekolah sudah ada kantinnya, ya berarti makanan jajanan mungkin kalau adik-adik di rumah ada toet lewat. Bakso bakar itu, tahu bulat. Nah, ini cara-cara adik-adik untuk lebih pinter, lebih jeli memilih makanan yang sehat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan? Ayo, perhatikan dulu penjualnya. Penjualnya gimana, Bu? Perhatikan kebersihan badan dan kebersihan pakaian. Ya,
jadi penjualnya itu juga harus dilihat pakaiannya bersih, bekas dari sawah, bekas dari nyemprot, bekas dari ngangkut sampah atau bersih pakaiannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, badannya yang menjual makanan. Bagaimana? Misalnya kulitnya dilihat, sering garuk-garuk gatelan apa tidak. Itu juga harus dicermati. Kukunya dilihat, kukunya dodo-dodo, hitam-hitam apa orang. Nah, kalau kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, nah di bawah kuku yang panjang hitam-hitam itu tadi tempat berkumpulnya kotoran. Nah, kalau kotoran di situ berkumpul, banyak bakteri, banyak kuman, padahal itu dia penjual. Nah, adik-adik juga harus pintar. Yang ketiga, kebersihan mata. Nah, adik-adik pernah lihat orang yang matanya kotor? Kalau kotoran mata namanya apa? Blobok. Nah, seperti orang belek itu ya, blobok itu juga harus dilihat apakah penjualnya ini ketok mandi atau tidak, badannya bersih atau tidak, berbau, sabun bersih. Nah, itu juga harus dilihat. Kalau penjualnya itu kelihatannya sakit mata, matanya banyak mengeluarkan kotoran, sudah pegang-pegang pakai tangan, jadi adik-adik beli ya nggak pernah cuci tangan ya sama saja berpindah loh. Nah, kotorannya berpindah nempel ke makanan, makanannya dibeli adik-adik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama kesehatan badan dan pakaian dari penjual makanan. Yang kedua, kebersihan tempat dagangannya. Kebersihan tempat itu bisa dari alatnya, bisa dari lingkungannya, bisa dari mejanya, ya. Jadi alatnya apa? Nah, misalnya makanannya dibagai toples, ya toplesnya berarti harus bersih, harus ada tutupnya. Kalau makanannya diwadahi panci, berarti pancinya juga bersih, juga ada tutupnya. Terus kalau makanannya harus digoreng dulu, Bu, seperti apa ya? Kalau makanannya digoreng apa? Tilok goreng, tilok apa? Apa? Telur gulung. Nah, itu juga ada perlu lihat dulu. Minyaknya itu masih bening apa sudah hitam? Kalau minyaknya itu sudah berwarna hitam, berarti sudah sering dipakai untuk menggoreng. Nah, kalau minyaknya berwarna hitam, itu sudah tidak bagus lagi. Ya, jadi adik-adik harus melihat minyaknya itu yang masih bening, yang masih jernih, ya. Kemudian wajannya juga bersih. Adik-adik juga harus melihat makanannya ditutup atau terbuka yang dijual itu. Kenapa harus dilihat? Karena makanan yang terbuka itu lebih cenderung beresiko terjadi pencemaran. Pencemaran dari mana saja, Bu? Pencemaran dari debu bisa, ya. Apalagi kalau penjualnya itu di pinggir jalan, motornya liwat-liwat, nah dari debu. Kemudian dari lalat. Lalat kita tidak tahu ya. Lalat itu sebelumnya hinggap di mana saja, mungkin hinggap di sampah, hinggap di kotoran hewan, atau hinggap di comberan. Nah, padahal yang berbahaya itu lalat itu terletak pada apanya tadi adik? Makanan. Tapi badan lalat yang paling berbahaya terletak pada apa? Lalat termasuk apa? Serangga loh. Kalau serangga hewan berkaki berapa? 6. Jadi yang berbahaya itu ada di kakinya.
Bahaya itu ada di kakinya, kaki lawan itu tadi. Karena setelah hingga di satu tempat, mencrok lagi. Nah, kemudian hingga di makanan yang terbuka. Padahal makanan yang terbuka itu tadi mau dibeli adik-adik. Jadi adik-adik kalau sudah tahu ada penjual yang tempatnya tidak, tempat jualannya makanannya tidak tertutup, banyak hingga dilawat, adik-adik harus menjadi siswa yang pinter untuk memilih makanan, ya. Kemudian minuman juga harus dipilih-pilih. Meskipun warnanya menarik, posisi adik-adik haus sekali, ya, kalau lebih baik ya bawa air putih dari rumah. Ada yang tidak pernah membawa air putih? Semuanya membawa ya kalau air putih, ya. Nah, jadi adik-adik sebaiknya kalau berangkat sekolah membawa air putih. Ya. Kemudian selain itu adik-adik juga harus pinter-pinter memilih perilaku. Nah, perilaku siapa? Perilaku penjual. Misalnya begini, contohnya perilaku penjual itu misalnya adik-adik mau beli makanan. Makanannya itu dipegang dengan tangan. Padahal penjualnya itu lagi ingusen, lagi pilek. Sentrap, tangannya gini. Tumbas boleh. Tumbas apa ya? Apa? Roti. Langsung aja tanpa cuci tangan, tangannya megang makanan. Loh, padahal di sini tadi habis ngelak ilus. Adik-adik gimana? Membayarkan makanannya udah dipegang tangan, tangannya baru saja melap ilus. Adik-adik nyaman nggak memberi makanan itu? Itu baru yang melap ilus. Kemudian misalnya yang matanya ada kotorannya itu tadi, penjualnya gini-gini, pegang-pegang mata, ngilangin blobok nih mau. Nah, terus pegang makanan. Itu juga harus dihindari. Selain itu misalnya penjualnya garuk-garuk rambut. Karena jarang ramah toh, penjualnya jarang ramah, akhirnya garuk-garuk rambut. Karena gatel. Habis garuk-garuk rambut, Pak, tumbas tahu bulat. Ya tanpa cuci tangan, langsung aja pegang tahu bulat. Dimasukkan plastik. Nah, itu adik-adik juga harus pintar untuk mencermati, pintar untuk memilih. Kemudian lagi, upayakan untuk membeli makanan yang terbungkus ya. Makanan yang terbungkus itu apa mawar contohnya? Apa? Roti, Nogosari, Putri, ya. Terus apa lagi? Arem-arem, tempat, ya. Yang posisinya terbungkus itu lebih aman. Okay? Lebih aman dari apa? Dari pencemaran tadi. Kemudian coba kalau diamati, ada penjual yang pakai kantong, di plastik. Kalau plastiknya tanganin buka, harusnya pakai tangan, tidak sopot-sopot gitu ya. Ya. Tapi kadang ada penjual juga yang punya perilaku yang kurang sehat. Tangan dia sopot pakai tangan, orang itu ngomong-ngomong. Supaya apa? Supaya mengembang plastiknya. Adik-adik gimana? Udah tadi berapa pilak, masih nyebur plastik, gak baru mak-mak yang diberebok kayak jero plastik. Wes campur aja dari siji. Nah, jadinya apa jadinya?
Jadinya gaduh-gaduh makanan sama apa ya? Mungkin ketika muda. Jadi harus pintar-pintar, adik-adik ya. Kemudian kalau membeli gorengan, kalau disediakan alat pengambil sapit, ya, itu ya dipakai, ya. Jangan dijadikan hiasan saja. Jadi ini juga buat adik-adik juga. Jadi kalau membeli gorengan atau makanan yang ada alatnya untuk mengambil, ya itu digunakan. Jangan sampai memegang makanan atau gorengan dengan tangan dibolak-balik, habis itu tidak jadi dibeli. Kasihan temennya yang lain. Ya. Padahal adik-adik tadi sebelum bolak-balik makanan juga belum cuci tangan. Jadi kalau disediakan alat, itu ya digunakan untuk mengambil, untuk memilih makanan itu tadi. Kalau adik-adik tahu ada temennya yang belum seperti itu, atau mungkin penjual di kantin nggak menggunakan alatnya, ya dibilangin, Mas, saya mau diambilkan pakai alat. Atau adik-adik memilih sendiri tapi menggunakan alat. Okay. Supaya apa? Supaya kalau adik-adik ataupun penjualnya itu tangannya dalam keadaan tidak bersih, makanannya tidak tersentuh oleh tangan. Kemudian makanan apa yang harus dipilih yang sehat, yang aman? Yes. Kalau makanannya itu berwarna, jangan memilih makanan yang berwarna mencolok. Misalnya berwarna itu ada makanan yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ya. Itu jangan memilih makanan yang berwarna mencolok. Mencolok itu bagaimana? Kalau hijau ya hijau banget, ya. Kalau merah ya merah banget. Kenapa? Karena sekarang ini banyak pewarna makanan, tetapi harusnya yang dipakai untuk makanan itu pewarna makanan, tapi karena ada beberapa penjual yang nakal, jadi pewarnanya tidak menggunakan pewarna makanan, biasanya menggunakan pewarna yang lain. Titik warnanya hitam, ada serabut-serabut, apa ya, biru-biru serabut, itu sudah mulai tanda-tanda jamuran makanannya. Itu adik-adik juga harus pintar memilih. Adik-adik kalau memilih makanan dilihat dulu, tahu tanggal kedaluarsa enggak? Tahu, pintar ya, sudah tahu melihat tanggal kedaluarsa. Jadi kalau di makanan itu kan ada tulisannya ED, ada tulisannya EXP, itu expired atau tanggal kedaluarsa. Ya, itu dilihat tanggalnya tanggal berapa. Jangan sampai membeli makanan yang sudah tanggalnya kelewat. Karena berarti sudah tidak layak untuk dimakan. Kemudian kalau minuman, adik-adik kalau di rumah suka minum teh. Ya. Ada yang suka minum teh? Ya. Kalau teh pakai apa? Gula ya, gula pasir. Yang kelas 2 mana yang kelas 2? Yang kelas 2 keluar, itu coba dipilih-pilih. Kalau adik-adik sudah membeli kok tenggorokannya sudah mulai ada gatal-gatal, sudah mulai, padahal sebelumnya tidak. Setelah meminum itu kok rasanya di tenggorokan gatal, agak serak. Ya berarti adik-adik harus mengingat-ingat itu minuman apa tadi. Besok lagi harus pintar memilih. Karena
sekali minuman yang memakai pemanis buatan. Kalau pemanis buatannya masih dalam jumlah yang diperbolehkan tidak apa-apa. Tapi kalau pemanis buatannya itu terlalu banyak, resikonya adik-adik bisa sakit, jatuh, tenggorokannya tidak nyaman, gatal, sudah mulai keras. Itu ya? Yes. Terus apa akibat kalau adik-adik membeli makanan jajanan yang tidak sehat, tidak aman? Akibatnya apa? Sakit. Sakit apa adik-adik? Sakit perut. Kalau sudah sakit perut biasanya ada yang mual, ada yang muntah, ada yang diare, ya. Jadi kalau yang sakit itu cuma satu atau 2 anak, sebetulnya tidak apa-apa. Tapi kalau yang sakit itu satu kelas itu semuanya sakit, mual, pusing, muntah, lemes. Nah itu berarti perlu dicurigai. Artinya itu sudah mengarah kepada terjadinya keracunan makanan. Barulah nanti ditanya, kamu makanya tadi beli apa di sekolah? Kamu beli apa di sekolah? Kalau makanannya hampir sama, membeli makanan yang sama, nah itu makanan itu yang perlu diselidiki. Gitu ya? Jadi adik-adik harus menjadi adik-adik yang cerdas dalam memilih makanan yang sehat selama di lingkungan sekolah maupun selama di lingkungan rumah. Sampai pulang sekolah, seragam di sekolah yang masih dolan itu juga tidak boleh ya. Kemudian kapan adik-adik? Tadi sudah cuci tangan ya. Kapan harus cuci tangan adik-adik? Sebelum makan. Terus? Sesudah makan. Terus? Setelah buang air besar itu harus cuci tangan pakai sabun. Kalau di kelas yang tugas piket membuang sampah atau enggak? Nah, kalau pada saat tugas piket yang tugas membuang sampah, habis buang sampah juga harus cuci tangan pakai sabun. Sampaikan Bu Lina, bisa kamu ingat dan kamu masukkan ke dalam hati sanubari kalian ya. Masalahnya apa tadi yang kalian ingat? Kalau membeli jajanan terutama, atau kalau pagi hari harus apa? Sarapan dulu, harus sarapan ya. Pagi hari harus sarapan dulu. Sarapan tidak harus nasi ya. Mungkin roti juga bisa, susu, atau mungkin buah juga bisa. Kemudian kalau kalian jajan dan diperhatikan apa tadi? Yang penjualnya dulu diperhatikan. Penjualnya yang bagaimana? Yang bersih ya. Pakaiannya bersih, badannya bersih, wajahnya ganteng. Oh, jangan tidak apa-apa, yang penting bersih ya. Rambutnya disisir rapi. Nah kemudian yang diperhatikan juga termasuk kondisi kesehatan penjualnya ya. Kondisi kesehatan penjualnya bagaimana? Yang ingat apa lah? Nah itu harus ingat semua, termasuk makanan-makanan yang kamu beli itu harus diperhatikan dan kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya ya? Tujuannya adalah demi kesehatan kalian. Anak-anak sekalian, tentu saja kita berterima kasih sekali kepada tim dari Puskesmas yang telah memberikan penyuluhan kepada kalian semua dan alhamdulillah nanti juga ada snack untuk kalian ya. Sumbangan dari pihak tim Puskesmas.
Ibu Lina dan Ibu Sela, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu berdua yang telah memberikan penyuluhan, penjelasan kepada SD kami, dan mudah-mudahan diterapkan hingga kasus-kasus yang tidak diinginkan terjadi khususnya bagi kami umumnya di SD se-Kabupaten Wonogiri, karena kemarin ada kasus yang anak di Wadukno, di Mare Panjang, ada anak yang jajanan tertentu, mungkin kilo pakai kaos, mungkin pakai baju, yang akibatnya anak-anak tersebut menjadi sakit perut dan muntah-muntah. Nah, dengan ada penjelasan tadi, sekali lagi anak-anakku, hendaknya kamu terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian, sekali lagi terima kasih kepada tim Puskesmas. Apabila kami dalam menyambut ibu berdua dan tim dari dia ada hal yang kurang berkenan, kami keluarga besar dari 1 Purworejo minta maaf yang sebesar-besarnya.